Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kembali lagi dengan saya Ratu Bakis Madina dengan NIM 3116032, kelasnya 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang titrasi bebas air. Langsung saja kita akan ke titrasi bebas airnya. Titrasi bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut organik seperti alkohol, ether, atau pelarut-pelarut organik lain karena senyawa tersebut tidak dapat larut dalam air. Nah, basa dan asam yang bersifat lemah seperti alkaloid atau zat seperti alkaloid dan asam-asam organik yang sulit larut dalam air dan tidak begitu reaktif dapat ditentukan dengan jalan titrasi dalam lingkungan yang bebas air atau pelarut bukan air. Lalu titrasi bebas air terbagi menjadi dua, yaitu titrasi bebas air basa lemah dan titrasi bebas air asam-asam lemah. Asam asetat merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton. Hanya asam yang sangat kuat yang mampu memprotonasi asam asetat. Nah, titrasi bebas air asam-asam lemah, pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah. Dalam hal memberikan proton, alkohol dengan pelarut-pelarut aprotik dapat digunakan sebagai pelarut. Pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan ionisasi asam-asam dan basa-basa. Termasuk dalam kelompok pelarut ini adalah pelarut-pelarut non polar seperti benzen, karbon tetraklorida, serta hidrokarbonalifatik. Lanjut, pelarut titrasi bebas air ada 4, yaitu protofilik, protogenik, dan aprotik, dan amfiprotilis. Nah, protofilik, pelarut bersifat basa yang dapat memberikan proton atau menaikkan ionisasi asam lemah dengan menggabungkan proton yang dimiliki. Contohnya, piridin. Lalu, protogenik, pelarut yang bersifat asam yang dapat memberikan proton pada saat berdionisasi. Contohnya, asam klorida, asam sulfat, asam asetat, asam nitrat. Lalu, pelarut aprotik. Pelarut aprotik ini pelarut yang tidak menerima maupun memberi proton, tidak memiliki sifat asam ataupun basa, atau yang disebut juga inert. Contohnya benzen. Lalu ada pelarut amfiprolitilis. Pelarut ini memberi dan menerima proton sehingga pelarut ini dapat bersifat asam ataupun basa. Contohnya asam asetat dan asam asetat glasial. Nah, indikator titrasi bebas air itu ada kristal violet, ada red, biru timol, guanidin merah, naphthol benzen. Nah, bisa dibaca untuk kristal violet digunakan sebagai 0,5% B per V larutan dalam asam asetat glasial. Kemudian red digunakan sebagai solusi B per V 0,2% dalam dioksan dengan kuning untuk mengubah warna merah. Lalu ada biru timol digunakan secara luas sebagai indikator untuk titrasi zat bertindak sebagai asam dalam larutan dimetil formaldehyde. Lalu guanidin merah digunakan sebagai indikator untuk penentuan obat dalam larutan dimetil formaldehyde. Lalu ada naphthol benzen. Bila dipekerjakan sebagai solusi B per V 0,2% dalam asam etanoat memberikan kuning untuk mengubah warna hijau. Nah, di sini ada prosedur titrasi bebas air dengan menggunakan sampelnya, yaitu saya menggunakan di sini sampel papaverin HCl sebagai contoh. Pembuatan larutan baku HCl O4 0,1. Campurkan 8,5 ml asam perklorat 70% dengan 500 ml asam asetat glasial dan 21 ml anhidrat asetat. Dinginkan dan tambahkan asam asetat glasial secukupnya hingga 1000 ml. Pembakuan larutan baku HClO4 0,1 N. Timbang seksama lebih kurang 700 mg kalium biftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam dan larutkan dalam 50 ml asam asetat glasial dalam labu 250 ml. Tambahkan 2 tetes kristal violet dan larutkan penetapan blanko. Lakukan penetapan blanko. Lalu hitung normalitas larutan 1 ml asam perklorat 0,1 N setara dengan 20,42 mg kalium biftalat. Kemudian ada penetapan kadar papaverin HCl. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan dan dibebaskan dari air alat yang akan digunakan.
timbang papaverin HCl sebanyak 200 mg secara seksama, lalu dimasukkan ke dalam air layer, ditambahkan 10 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 ml raksa asetat dan beberapa tetes indikator kristal violet, dititrasi dengan HClO4 hingga ungu menjadi hijau jamrut, lalu dilakukan blanko. Nah, ini perhitungannya ya. N kalium biftalat sama dengan gram per BE kali 1000 per V. Gram ini dari 0,7 ini, ini 0,7 ini dari si ini nih yang tadi saya timbang ya, timbang kalium biftalat 700 mg. Nah, 0,7 ini ke dari miligram ke gram jadi 0,7. Lalu BE yang didapat dari BE si HClO4 yaitu 100,5. Nah, BE itu perhitungannya yaitu BM per E. Nah, BM per E itu jadi BM-nya dari HClO4 100,5. Nah, dibagi elektron. Nah, elektron dari HClO4 yaitu 1, jadi 100,5 dibagi 1 ya, 100,5 langsung ke ini 1000 per volume yang didapat 250 ml. Nah, ini lihat ya. Nah, 250 ml dari sini. Nah, kemudian kita hasilkan tuh 0,7 dibagi 100,5 dikali 1000 per 250, yaitu hasilnya 0,0278. Lalu misalnya tabel pengamatannya ini yaitu seperti ini. Kalium biftalat volumenya 10 ml dan volume HClO4 2,9 ml yang didapat. Nah, perhitungannya N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. 0,078 ini dari hasil pembakuan yang tadi kita masukkan, lalu volume V1 ini dari volume kalium biftalat, kemudian N2 ini dicari, kemudian volume 2 ini dari volume HClO4 2,9. Nah, kita tuh hitung ya, jadinya 0,078 dikali 10 dibagi 2,9 sama dengan 0,0956. Nah, kemudian perhitungan penetapan kadar dengan tabel pengamatan yaitu seperti contoh berikut. Sampel 1 dan ada blanko, kemudian beberapa papaverin HCl pada sampel 1 0,2078 gram, volume HClO4 pada sampel 1 2 mili, berat papaverin HCl pada blanko tidak ada, volume HClO4 pada blanko 0,05 mili. Nah, perhitungan blankonya yaitu volume titrasi dikurangi volume blanko. Volume titrasi ini yaitu volume titrasi papaverin HCl, M-grade HClO4 sama dengan M-grade HClO4, Mg per Be sama dengan N kali V. M-grade papaverin HCl sama dengan NHClO4 dikali FHClO4 dikali ber Be papaverin HCl. M-grade papaverin HCl sama dengan NHClO4 0,0956 0,0956 ini didapat dari hasil N2 ini ya. Kemudian dikali 1,95 dari hasil perhitungan dengan blanko yang ini, lalu dikali dikali Be papaverin HCl 375,86 yang didapat dari Bm per elektron. Nah, sama dengan 70,0678 mg. Nah, miligram ini ke gramin yaitu jadi 0,0700. Persen kadar papaverin HCl sama dengan 0,0700 dibagi 0,2078 dikali 100%. Nah, dibagi 0,2078 ini dari berat papaverin HCl yang ada di tabel sama dengan 33,682%. Nah, ini daftar pustaka saya yang digunakan
Terima kasih jika ada salah kata atau yang lain. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.